Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, berdaulatlah terhadap diri panjenengan sendiri. Maka itu sama saja panjenengan sudah meluhurkan para pendahulu kita atau yang sering disebut leluhur kita. Sudah menghormati beliau, sudah meneruskan azimat dari beliau. Leluhur itu selalu menurunkan keilmuan kepada anak cucunya agar berguna di zamannya. Jadi, dengan panjenengan berdaulat, maka itu sama saja panjenengan akan meneruskan evolusi dari leluhur. Bagaimana caranya? Monggo kita simak videonya. Jadi sedulurku semua, sekarang ini kita ketahui bahwa kita ini belum bisa berdaulat terhadap diri kita. Karena banyaknya aturan-aturan, banyaknya norma-norma, banyaknya dogma, dan banyaknya doktrin. Nah, ini membuat kita semakin terkungkung dan tidak bisa berdaulat terhadap diri sendiri. Banyaknya peraturan ini membuat orang stres, membuat orang hidup dalam depresi, tekanan yang sangat tinggi untuk memenuhi aturan-aturan tersebut sampai lupa bahwa mereka punya kesadaran. Mereka punya keberanian, mereka punya mental yang baja seperti leluhur-leluhur kita zaman dulu. Bahwa leluhur Indonesia, bahkan Nusantara, itu menjadi pusat peradaban dunia. Namun itu sengaja dirusak oleh luar negeri atau penjajah agar kita lupa akan jati diri leluhur kita. Maka dari itu saatnya kita sekarang buka semua riwayat-riwayat dari leluhur kita dulu. Sejarah bukan hanya sejarah yang berasal dari buku-buku sekarang. Karena itu banyak pemalsuan. Agar kita bodoh. Agar kita tidak tahu keunggulan leluhur kita. Nah, tujuan kita mengetahui keunggulan leluhur kita bukan berarti terus kita akan meniru beliau, tidak. Tapi kita wajib meningkatkan kepercayaan diri, kebanggaan diri terhadap leluhur Nusantara agar menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sehingga kalau kita sudah cinta dengan tanah air dan kebangsaan kita sendiri, budaya kita sendiri, maka itu menjadi bangsa yang kuat. Dan bukan tidak mungkin kita bisa meneruskan evolusi ini dengan baik. Dengan menjadi mercusuar dunia kembali. Jadi terkadang ada yang salah paham untuk sedulur-sedulur bahwa mau melestarikan budaya ya kita harus mengikuti caranya seperti yang leluhur kita lakukan. Misalnya kalau dulu bertapa 40 hari, melakukan perjalanan sana, semedi tirakat ke sana. Kalau itu saya kurang setuju karena itu masanya sudah tidak pas. Kita tidak harus mengikuti itu.
Tapi kita cukup mengetahui, oh leluhur kita itu sebenarnya ini. Dulu punya keunggulan ini. Keunggulannya di mana? Misalnya dari sistem pemerintahan, dari sistem pertanian, dari segala sistem, baik ekonomi. Maka itu kita serap ilmunya. Kita rubah sedikit. Baru kita terapkan saat ini. Apakah pas atau tidak. Jadi jangan sama persis. Maka dari itu, saya sering mendengar pertanyaan bahwa mantranya bagaimana, cara puasanya bagaimana, tirakatnya bagaimana, saya harus sowan ke leluhur mana. Itu sebetulnya kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang kurang pas. Karena kita sekarang hidup di zaman yang berbeda jauh dengan leluhur kita. Oke, itu masalah pertama. Aturan-aturan itu kita bayangkan sekarang. DPR maupun MPR dan pemerintah itu membuat undang-undang. Dari sekian ratus orang punya pikiran yang banyak dan membuat undang-undang sehingga disahkan. Di satu periode DPR. Indonesia merdeka sudah berapa periode DPR? Sehingga untuk menunjang kinerja mereka, mereka harus mencetak undang-undang. Jadi, apakah tidak menutup kemungkinan undang-undang yang mereka cipta ini itu tumpang tindih? Apakah tidak menutup kemungkinan undang-undang yang mereka ciptakan ini sengaja diciptakan? Sengaja dibuat-buat dari yang sebelum ada, dibuat yang baru. Apakah tidak mungkin bahwa undang-undang yang mereka buat atau hukum, karena undang-undang kalau sudah disahkan berarti menjadi hukum, ini dibuat untuk mengkerdilkan bangsanya sendiri. Dan yang terakhir, apakah tidak mungkin bahwa undang-undang itu sengaja dibuat untuk pemenang atau untuk pemodal besar sehingga menyengsarakan masyarakat? Sangat mungkin. Maka dari itu sekarang banyak masyarakat kecil yang stres. Sedikit-sedikit undang-undang, sedikit-sedikit undang-undang, sedikit-sedikit hukumnya seperti ini. Nah, inilah aturan yang sudah mengikat kita. Kemudian ada ajaran dan doktrin. Kalau ajaran dan doktrin itu masih bisa kita perdebatkan. Misalnya, saya bilang bahwa A ini orangnya baik. Masih bisa didebat. Walaupun saya memaksakan kepada penjenengan untuk, ayo, A ini orangnya baik. Masih ada. Oh enggak, kemarin dia seperti ini. Jadi dia masih kurang baik menurut saya. Nah, inilah aturan dan doktrin. Ajaran juga seperti itu. Ajaran saya juga masih terbuka untuk diperdebatkan. Itu artinya tidak terlalu mengikat. Tapi kalau kebiasaan saya tanamkan tiap hari terus-menerus, maka akan tertanam di dalam pikiran bawah sadar penjenengan. Dan itu nantinya yang akan mengikat penjenengan secara halus atau tidak disadari. Nah, lalu kemudian bedanya dengan dogma apa? Kalau dogma itu sebuah ajaran yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Misalnya, hanya ada satu Tuhan dan Tuhan saya yang paling benar. Itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Maka itu dogma.
Nah, dogma ini akan selalu dicarikan hukumnya untuk kesesuaian dari dogma, untuk memperkuat dari dogma tadi. Atau kalau sekarang bilang dalil. Dan yang tidak sesuai dengan dogmanya itu adalah salah. Lalu apa jaminan? Misalnya benar-benar Tuhan itu ada. Benar-benar Allah itu ada. Bagaimana kalau tidak ada? Lalu apa ada jaminan? Hewan ini sengaja diciptakan, misalnya ini sapi dan kambing, diciptakan untuk memenuhi kebutuhan daging bagi manusia. Hewan ini mempunyai pengorbanan yang sangat tinggi. Memang diciptakan untuk memenuhi manusia, kebutuhan makan manusia. Apakah kita tidak terlalu egois kalau seperti itu? Apakah benar kambing? Apakah benar sapi itu diciptakan untuk dibunuh? Tapi itu sudah menjadi dogma. Karena apa? Tidak bisa diperdebatkan. Menurut Nabi, dulu seperti ini. Hukumnya, dalilnya ada di ini. Nah ini yang sangat mengikat kita. Jadi sedulur, saya harapkan ayolah kita tingkatkan kecerdasan kita. Boleh kita melihat YouTube kemana-mana, ada ahli-ahli spiritual manapun, ada ahli-ahli agama dimanapun, boleh kita serap ilmunya. Tapi jangan lupa kita juga berpikir cerdas, kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya saat ini ada seorang guru spiritual menyuruh saya bertapa di gunung A selama 7 hari, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan anak istri. Apakah itu benar dan harus kita turuti? Bagi saya, no. Bukan seperti itu cara tirakat sekarang. Apakah kalau ingin mendapatkan ilmu kebal harus melakukan ini? Bagi saya, no. Tidak ada jalan lain. Jadi kita cerdas. Bahkan dalam segi agama pun kita juga harus cerdas. Ketika ada aturan seperti ini, kita rasakan dulu. Kita olah dulu dalam pikiran. Benar nggak? Jadi kita harus menugaskan otak kita itu menyerap informasi yang sebenarnya, lalu mengolah data dengan baik. Dan jangan hanya menerima data mentah. Kalau data mentah diterima, maka yang terjadi adalah dogma. Kita hanya mencari konfirmasi untuk mengamankan diri. Misalnya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, maka yang jawaban saya hanya Tuhan yang tahu. Itu adalah jawaban dogma yang sudah tidak bisa dilawan. Dan itu sebetulnya hanya untuk mengamankan dirinya. Nah, seperti itu sedulur. Kemudian, apakah perbedaan antara ajaran, dogma dengan keyakinan? Jadi kebanyakan keyakinan, keimanan itu dihubungkan dengan religi. Padahal tidak. Seorang yang tidak bertuhan atau ateis, apakah dia tidak punya keyakinan? Dia tidak punya keimanan? Punya juga. Lalu kalau keyakinan dan keimanan mereka tidak sesuai dengan keyakinan dan keimanan panjenengan, apakah mereka salah? Belum tentu. Dan dalam kehidupan ini yang dibutuhkan adalah
keyakinan. Untuk membuat semua terjadi dalam diri kita adalah keyakinan. Dan jika keyakinan ini sudah diarahkan ke dalam suatu ajaran tertentu, maka panjenengan hanya terpenjara dalam keyakinan tersebut, tapi tidak bisa menumbuhkan keyakinan baru. Contohnya, jika panjenengan berusaha membuka warung, sebelahnya juga ada warung yang sama dan warung sebelah rame, panjenengan sepi. Kalau panjenengan terpenjara oleh keyakinan yang lama, maka yang terjadi apa? Pasti warung A ada pesugihan. Pasti warung saya ditutup rezekinya oleh warung sebelah. Benar apa benar? Nah, panjenengan tidak akan bisa menumbuhkan keyakinan baru bahwa oh ternyata saya punya kekurangan ini. Saya harus merubah. Paling tidak menyamai mungkin antara harga, mungkin antara tempat dengan warung sebelah, mungkin antara pelayanan saya terhadap konsumen. Saya tingkatkan yang lebih baik. Nah, orang tidak akan punya keyakinan itu karena keyakinannya ini sudah dipenjara kepada hal-hal yang sudah harus diyakini tanpa panjenengan menyaksikan sendiri. Turun-temurun. Simbah dulu seperti ini, maka kamu seperti ini. Nah, inilah tipe-tipe manusia yang tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa meneruskan evolusi dan tidak bisa membuat peradaban. Contoh, kita ini adalah peradaban-peradaban yang baru. Maka dari itu, bumi akan selalu memilih orang-orang yang sesuai dengan peradaban yang baru. Kalau kita mengikuti ajaran dari leluhur kita yang dulu, sama persis yang dilakukan leluhur dulu, artinya kita tidak membuat peradaban, tapi kita hanya mempertahankan peradaban. Padahal tidak ada satu peradaban pun yang bisa bertahan. Semuanya harus berganti dan berjalan menyesuaikan keadaan dan masa. Maka dari itu, jangan kita kembali ke peradaban yang lama, tapi kita harus merubah pola dan kita isi peradaban yang baru dengan sistem dan pola yang sama dengan kondisi alam saat yang baru nanti. Maka dari itu, untuk menjadi manusia yang berdaulat terhadap diri sendiri, maka panjenengan harus rela melepaskan aturan-aturan tadi secara perlahan. Baik itu dogma, doktrin, ajaran, itu harus dilepaskan. Harus tidak boleh mengikat panjenengan. Karena kalau panjenengan masih terikat, contohnya panjenengan makan saja bingung. Nanti kalau makan A, diabetes, makan B, kolesterol, makan kebingungan. Tapi kalau panjenengan berdaulat terhadap diri panjenengan sendiri, panjenengan akan tahu. Makan apa saja enjoy. Yang penting tidak merugikan orang lain atau pihak lain, makhluk lain. Tidak bingung. Karena panjenengan kalau berdaulat itu berarti bisa mengolah diri sendiri. Bisa tahu kemampuan diri sendiri. Maka panjenengan akan menjadi manusia-manusia yang powerful, superhuman, dan siap untuk mengisi peradaban yang baru. Demikian dari saya.
Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.